Dapat saya jawab dengan pasti, tidak akan jauh dari apa yang ada pada pikirannya, yaitu kata persatuan. Makanya ketika dia menyampaikan visi dan misinya kepada umatnya sebagai Rasul, yaitu adalah mengibarkan benderanya kalimatut tauhid. Kalimatun itu kata atau kalimat dalam bahasa Indonesianya, kalimat kata sudah diadopsi dalam bahasa Indonesia sebagai kalimat. Dan tauhid itu kalau kita konjugasikan, ilmu konjugasi itu dari kata wahdah, wahid, satu. Maka ketika dikonjugasikan dengan wazan fa'ala yufa'ilu, masdarnya taf'ilan, maka wahada yuwahidu menjadi tauhidan. Jadi kalimat tauhid itu artinya kata persatuan. Ide besarnya adalah membangun persatuan. Lalu simbolnya apa? Yaitu la ilaha illallah. Tetapi kemudian dalam perjalanan peradaban umat Islam ini bergeser menjadi ucapan la ilaha illallah menjadi kunci untuk masuk surga. Memang Nabi menjamin barang siapa yang mendukung persatuan dijamin masuk surga, mendukung persatuan. Sekarang menjadi barang siapa yang akhir ucapannya sebelum meninggal mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, menjadi tidak masuk akal. Masa masuk surga dengan ucapan? Memangnya film Barbie? Bagaimana kalimat tauhid itu, apakah benar itu adalah kalimat persatuan atau kalimat tauhid itu kalimat la ilaha illallah, dan bagaimana kedudukan kalimat la ilaha illallah ini, Ustaz? Sehingga ada hadis yang mengatakan barang siapa yang mengatakan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya maka dia masuk surga. Nah ini bagaimana nilai kebenaran dari ucapan ini, Ustaz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-shalihin. Kita sering mendengarkan dalam Al-Quran yang mengarahkan kita semua kepada Allah, karena asal usul kita berawal dari Allah. Menjelaskan bahwa alam raya kita dan seluruh potensi yang kita miliki dan nikmat yang kita terima berasal dari Allah. Maka sewajibnya, sesiogianya bagi kita semua untuk mengembalikan semua ini kepada Allah. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala, para malaikat dan orang yang berilmu semua bersaksi bahwa di alam raya ini tiada ilah melainkan hanya Allah. Syahidallah annahu la ilaha illahu. Allah bersaksi tiada ilah kecuali hanya Allah. Wal malaikah, begitu pula para malaikat. Wa ulul ilmi, dan orang yang berilmu. Adapun kesaksian orang yang tidak berilmu enggak dianggap. La ilaha illahu wal azizul hakim, tiada ilah selain dari Allah, dialah satu-satunya yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka atas dasarnya atau bertolak dari sini, ini kebenaran ya, yang tak terbantahkan. Inna dina indallahil Islam. Maka din yang diterima oleh Allah, din ya, yang apa? Yang isinya adalah keislaman, kepasrahan, kepatuhan, ketundukan pada Allah. Menerima semua yang datang dari Allah. Kemudian orang yang masuk ke dalam Islam, ya, siapa saja yang masuk ke dalam Islam diperintahkan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada ilah kecuali hanya Allah. Kemudian kita terikat juga dengan kesaksian wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Karena ini berkaitan dengan risalah yang beliau bawa, di mana kita bersaksi tiada ilah selain dari Allah. Kemudian kesaksian apa? Kesaksian ini diiringi dengan apa? Dengan kesaksian akan keimanan kita kepada risalah dan Rasul yang diutus oleh Allah. Artinya apa? Cara beragama kita bukan cara beragama yang ngawur, tapi ada pedomannya, petunjuknya. Begitu pula
untuk mengukur benar, salah, lurus dan bengkok kembali kepada kita tersebut dan risalah dari Allah. Kalau hanya sekedar mengatakan asyhadu an la ilaha illallah selesai, kita tidak memiliki pedoman bagaimana kita berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan manusia di sekitar kita, berhubungan dengan alam, tapi dengan risalah yang Allah turunkan, Allah mengajarkan kepada kita apa yang seharusnya kita lakukan dalam hidup ini. Oleh karena tidak ada yang sebaik petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak? Betul. Dalam surat Muhammad, fa'alam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwa tiada ilah kecuali hanya Allah. Wastaghfir li dzambika walil mu'min, mohon ampun untuk dosamu dan orang-orang yang beriman. Nabi beda dengan kita. Nabi tidak pernah melanggar perintah Allah, tidak pernah sama sekali mendahului Allah. Kalau Nabi melakukan satu perbuatan lalu diuruskan oleh Allah karena belum ada keterangan sebelumnya, Allah tunjukkan yang lebih baik buat beliau. Dan Nabi sebagai seorang yang bersyukur kepada Allah menyadari bagaimanapun dia bersyukur kepada Allah, tetap dia tidak akan mampu untuk membalas nikmat Allah yang begitu besar yang Allah anugerahkan bagi nabinya. Nah, perintah beristighfar seperti yang tadi ini menunjukkan bagaimana ketawaduan Nabi sebagai seorang nabi yang begitu mulia, tidak menyombongkan diri, merendah, memohon ampun pada Allah. Berbeda dengan kebanyakan kita ini yang suka menyombongkan diri, bukan hanya di hadapan hamba Allah, bahkan di hadapan Allah. Di hadapan Allah kita menyombongkan diri. Nah, kalau kita berbicara mengenai kalimat tauhid sebagaimana ya yang disepakati oleh para ulama yang diterangkan Al-Quran, kalimat tauhid adalah la ilaha illallah. Artinya bukan hanya mengajak kita bersatu, tapi mengajak kita bersatu apa? Dalam kalimat tauhid tadi. Karena kalau bersatu tanpa ada ikatan yang jelas, persatuan tersebut persatuan yang semu. Akhirnya mirip dengan binatang yang diikat kakinya, lehernya disatukan, kemudian diangkut. Tapi persatuan yang Allah inginkan, persatuan yang berasal dari kalbu, dari sanubari. Yang mengimani bahwa tiada ilah selain dari Allah. Dan Muhammad sebagai pembawa risalah dari Allah yang wajib kita ikuti risalahnya. Maka persatuannya ya, yang dimaksudkan dengan bersatu dalam Islam, bersatu dalam kalimat tauhid tadi, ya, bersatu juga dalam risalah Nabi kita yang merupakan kelanjutan dari risalah Nabi-Nabi sebelumnya. Nabi bukan membawa sesuatu yang baru, membawa risalah yang disampaikan oleh para Nabi sebelumnya. Dan Allah menjelaskan, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Kami telah mengutus pada setiap umat seorang Rasul dengan perintah yang sama, sembahlah Allah dan jauhkan penyembahan terhadap tauhid. Dan apa yang Allah perintahkan selaras dengan fakta di alam raya ini. Walau kana fihi ma'alihatun illallah fasadata. Kalau di langit bumi terhadap Tuhan selain dari Allah, langit bumi akan hancur. Oleh karena itu, perintah untuk bersatu bukan hanya perintah bersatu tanpa penjelasan, tapi bersatu dengan berpegang kepada tali Allah, bersatu dalam kalimat tauhid. Nah, kalau pernyataan Buya Syakur yang mengatakan orang ya yang matinya mengucapkan dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah lalu masuk ke dalam surga, atau dengan orang mengucapkan dua kalimat tersebut dijamin masuk surga, ini tidak masuk di akal. Kalau maksud Buya Syakur bahwa orang cukup mengandalkan ucapannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tanpa mengikuti petunjuk Allah, tanpa hidup dengan jalan Allah Ta'ala dan berbuat kebaikan, benar. Akhirnya banyak orang beranggapan cukup dengan dua kalimat tadi, ya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bahkan dengan berselawat pada Nabi, tapi tidak mengikuti petunjuk Nabinya berbuat kebaikan, dia merasa bahwa dirinya akan masuk ke dalam surga. Ini mirip dengan pernyataan James Swaggart, seorang penginjil yang mengatakan, siapa saja yang beriman kepada Yesus, juru penyelamat, dia akan selamat dan diselamatkan oleh Yesus. Apapun yang diperbuat, membunuh dan lain sebagainya. Islam tidak begitu. Begitu juga Islam yang dibawa Nabi Isa tidak seperti itu. Islam yang dibawa Nabi Musa juga tidak. Islam yang dibawa oleh para Nabi memerintahkan kita untuk beriman kepada Allah, beriman kepada kalimat tauhid, dan hidup dengan kalimat tauhid. Hidup juga dengan kalimat tauhid. Oleh karena itu pada suratul An'am Allah berfirman, wala yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan. Ini dalam suratul An'am. Suratul An'am. Di mana Allah berfirman,
tidak akan bermanfaat, berguna, ya. Tidak akan berguna. Seorang yang beriman, yang sebelumnya belum beriman. Jadi pada saat kematian, ya, dia mengatakan saya beriman. Fir'aun mengucapkan nggak kalimat tauhid? Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Dia mengucapkan kalimat tauhid. Sekarang aku beriman, ya, kepada bahwasanya tiada Tuhan kecuali Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Dia beriman pada kalimat tauhid. Allah katakan apa? Al-an, baru sekarang itu mau beriman. Wa qad asaita qablu. Kemarin itu sebelumnya. Betul enggak? Betul. Itu dicatat dalam Al-Qur'an bagaimana Fir'aun menyatakan keimanannya pada akhir hidupnya. Tapi Allah tidak terima. Kenapa? Wala yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Qul intaziru inna muntazirun. Ayatnya 158 suratul An'am. Tidak berguna. Ayat sebelumnya hal yang buruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Apakah mereka menantikan kedatangan malaikat ketika mencabut nyawa mereka atau membawa azab dari sisi Allah Ta'ala atau kedatangan Tuhanmu? Kedatangan Tuhanmu maksudnya apa? Bukan berarti Tuhan datang seperti manusia, bukan. Kedatangan Tuhanmu di sini maksudnya kedatangan bisa saja azab dari Allah atau pada saat manusia dikumpulkan di hadapan Allah di hari kemudian nanti. Nah, kemudian au ya'tiya ba'du ayati rabbik atau kedatangan sebahagian dari ayat-ayat Tuhanmu. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, ketika datang sebahagian tanda-tanda kebesaran Tuhanmu dengan kekuasaannya, baik dengan azabnya, dengan malapetakannya, ya, dan berbagai macam yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan. Ketika datang sebahagian ayat-ayat Tuhanmu, la yanfa'u nafsan imanuha, maka tak akan berguna bagi setiap orang keimanannya, lam takun amanat min qablu, yang sebelumnya tidak beriman, au kasabat fi imaniha khaira, atau dia melakukan kebaikan pada masa-masa keimanannya. Qul intaziru, tunggulah, inna muntazirun, kami juga menunggu bersama kalian. Artinya Allah bukan hanya memerintahkan kita untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi Allah ingin kita hidup dengan dua kalimat tadi. Kalimat tauhid yang betul-betul apa? Menyatu dengan jiwa kita, menyatu dengan alam, kita ikut petunjuk Allah. Kalau kita bermaksiat, lupa, bertaubat kembali pada Allah. Kembali ke rel pada saat kita sadar. Manusia nggak lupa dari kesalahan, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah bertaubat pada Allah. Tapi kalau kita keluar dari jalan dengan sengaja, memilih jalan yang lain, tidak mengikuti petunjuk Allah, ya nggak bakal diterima sama Allah Ta'ala. Kemudian pada saat mau meninggal dunia, kita bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini sama sekali tidak mungkin. Jadi maksudnya orang yang dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga itu orang yang hidupnya dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pada akhir hidupnya dengan mudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Adapun seperti Fir'aun, nggak ada janji dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya dia ingkar, memburu Nabi Allah Musa. Kemudian di akhir hidupnya dia ingin beriman, ingin juga masuk dalam surga. Hayhata lima tu'adun. Jadi pada ayat tadi 158 Allah jelaskan, ya, apakah mereka menunggu untuk beriman sampai apa? Sampai datangnya malaikat, ya, atau datangnya Tuhanmu dengan azabnya, murkanya, atau kedatangan sebagian ayat-ayat Tuhanmu. Kematian juga merupakan sebagian apa? Ayat-ayat Allah. Nah, pada saat dia berhadapan dengan kondisi yang mencekam, yang menakutkan, berhadapan dengan kematian atau petaka, baru dia mengatakan dia akan beriman, pada saat itu nggak diterima oleh Allah. Oleh karena itu, kepada umat Islam, jangan hanya sekedar kalian berpikir untuk berpegang kepada kalimat atau dua kalimat syahadat tadi, ya, tanpa beramal, tapi hendaknya resapi dua kalimat syahadat tadi, kemudian hayati dan hiduplah dengan keduanya. Insya Allah pada saat mau meninggal dunia, mudah bagi kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di dalam hal ini, seperti ucapan Buya Syakur, kalau hanya mengandalkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi dia melakukan kerusakan di muka bumi, kebejatan, bahkan kezaliman, menumpahkan darah manusia, atau bertindak tidak adil, atau korupsi, atau menyalahgunakan jabatan, menyengsarakan rakyat, ini tempatnya api neraka jahanam. Tempatnya api neraka
jahanam. Oleh karena itu, yang beriman kepada kalimat tauhid adalah orang-orang yang betul-betul hidup dengan bimbingan dan petunjuk Allah. Berakhir juga dengan keimanan kepada Allah. Wallahu a'lam. Sudah ingin menambahkan barangkali. Ya, itu jadi sudah jelas tadi dari dua ayat Quran, itu dari Al-An'am 158 yang sudah dibacakan, juga tentang Fir'aun tadi ayat 90, surah Yunus ayat 90 ya. Kemudian kalau misalnya ditekankan untuk persatuan ya, kalimat tauhid, kita juga seharusnya juga sering berbicara tentang persatuan. Ini yaitu persatuannya di bawah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Persatuan tidak akan bisa terjadi kalau disatukan dengan berdasarkan madhab, berdasarkan partai. Itu tadi seperti saya katakan, bisa itu persatuan semu. Ya, persatuan yang benar adalah di bawah kalimat la ilaha illallah dan pedomannya harus Al-Qur'an. Harus Al-Qur'an. Kalau pedomannya ya kitab masing-masing punya kitab. Masing-masing punya rujukan. Tapi kalau pedomannya dengan Al-Qur'an, itulah yang bisa disatukan ya oleh kita, seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah, mempersatukan kaum Aus dan Khazraj. Ya. Adapun juga misalnya dengan agama lain seperti itu, ya itu juga pedomannya dalam Al-Quran sudah ada, bagaimana kita bisa hidup rukun dengan mereka, dan sudah dicontohkan oleh Nabi. Jadi tidak bisa kemudian makna kalimat tauhid la ilaha illallah kemudian hanya ditarik maknanya hanya untuk masalah persatuan. Persatuan ya, jadi jangan dibalik itu. Jadi persatuan ini bisa terjadi yaitu hanya dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang berpedoman kepada Al-Quran dan juga sunnahnya Rasulullah SAW yang sejalan dengan Al-Quran Al-Karim.